Kenapa semester 1? Supaya adik-adik ini memiliki rasa untuk menganalisis, belajar penelitian tuh di awal, mencintai penelitian di awal, lebih teliti di awal ya. Karena namanya semester 1 itu adalah capaian pembelajaran untuk materi ini. Ini ujung-ujungnya nanti pada semester atas adik-adik akan mempergunakan perangkat IT dan software. Ya, jadi nanti kita akan mencoba membuat penelitian dalam bentuk, kalau Mbak Heni kok kayaknya nyebutnya penelitian tuh kayak agak bagaimana gitu ya. Jadi kita mencoba melakukan riset komunikasi dan bisnis seperti apa, kemudian menerapkan kode etik profesi yang mengatur sikap, tanggung jawab, dan lain-lain. Dan kemudian capaian pembelajaran mata kuliah, yang pasti adik-adik diminta untuk dapat membuat konsep-konsep dasar riset. Nah, nanti Mbak Heni pada temuan selanjutnya akan memberikan tentang konsep-konsep dasar riset. Nah, mahasiswa mampu membuat riset aplikatif dan analisis data, hasil riset konvensional dan juga digital ya, melalui pendekatan kuantitatif. Jadi ini nanti adik-adik akan bekerja bersama kelompok, membuat penelitian secara sederhana, kuantitatif, dan adik-adik juga akan membuat penelitian di bidang kehumasan, yaitu penelitian kualitatif. Nah, ini bersifat observasi dan wawancara. Nah, sampai di sini ada pertanyaan? Dan juga bagaimana keterangan dalam penulisan itu. Jangan ketika nanti adik-adik mencoba mengaplikasikan pesan yang disampaikan, ya temuan-temuan di lapangan, kemudian adik-adik aplikasikan itu, adik-adik tidak mempergunakan SPOK. Tolong diperhatikan demikian ya. Jadi di sini hasil riset konvensional itu masih sederhana, dan juga nanti ada hasil riset yang sifatnya kontemporer. Kontemporer itu sudah tingkat jauhnya. Tapi ini kita akan berbicara pada bagaimana hasil riset kita itu menjadi riset-riset yang memiliki daya tarik ya, gitu. Jadi yang memiliki nilai kehumasan, memiliki nilai untuk peningkatan citra. Jadi ya sebetulnya hari ini saya ingin menjelaskan tentang BRP saja. Itu baru nanti ketika kita berjumpa di kelas kita akan membahas tentang hal tersebut ya, untuk untuk bagaimana rancangan penelitian tersebut ya. Terus kemudian di sini bahan kajian yang diberikan adik-adik itu adalah juga kan saya minta untuk membuat proposal riset yang temuan dalam proposal. Tapi biasanya di sini rancangan pembelajarannya adik-adik di sini. Nah, ini pertama kali kita adalah belajar tatap muka yang virtual pertama, menjelaskan mengenai apa sih kuliah interaktif ini, diskusinya dan lain-lain. Nah, ini kurang lebihnya seperti ini. Kemudian indikatornya apa aja ya. Kemudian ini pertama ini kuliah daring ya. Oh, nanti begini. Jadi seperti logbooknya dengan sederhana. Gitu ya. Jadi indikatornya riset walaupun sederhana menjadi pegangan ke depan ya. Kita juga harus bisa untuk membaca materi-materi riset apa aja sih gitu ya. Terus mengerjakan tugas-tugas berkaitan dengan karakteristik riset kuantitatif. Jadi yang keempat ini nanti menjelaskan konsep riset dalam bentuk penjelasan yang berkaitan dengan bagaimana nanti kita mengambil kita mengambil data untuk riset yang sifatnya kuantitatif. Karena nanti kita ketika selesai dari kuliah, siapa tahu kita bekerja di unit riset ya. Jadi setelah mengikuti
kuliah interaktif dan diskusi ini, mahasiswa dapat membuat kuesioner, kemudian mahasiswa mampu membuat indikator ya, umumnya adalah membuat kuesioner secara detail, misalnya membuat pertanyaan-pertanyaan ya, kemudian kita diskusi. Kayaknya kalau diskusi tanya jawab melalui video conference nggak mungkin, tapi kita akan tanya jawab langsung. Jadi alhamdulillah kita ini kuliahnya lebih pada luring gitu ya. Tatap muka virtual, teknik pengumpulan data, validitasnya. Jadi ketika penelitian kuantitatif kita juga harus mengerti apa sih validitasnya, reliabilitas itu apa, instrumen, walaupun secara sederhana, tapi adik-adik mengetahuinya. Terus juga kemudian mampu menjelaskan konsep riset, ya, mampu menjelaskan konsep riset. Di sini tentang populasi dan sampel dalam riset kuantitatif. Indikator umumnya setelah mengikuti kuliah interaktif dan diskusi mahasiswa, kita dapat menjelaskan populasi dan sampel. Jadi perbedaan populasi itu seperti apa dan sampel seperti apa gitu. Ya itu nanti lebih detailnya pada indikator umum gitu. Nah ini pada pertemuan kelima biasanya sudah persiapan untuk presentasi. Nah, di sini karena kebetulan nggak ada asisten praktikum, jadi Mbak Heni nanti akan mendampingi adik-adik langsung, ya. Kita akan lebih detail lagi. Terus kemudian di sini juga nggak pakai Google Meet, kecuali ada sesuatu hal ya yang membuat saya tidak bisa bertemu di kelas. Secara luring mungkin kita gunakan Google Meet atau via Zoom gitu. Tapi selagi saya masih bisa bertemu secara luring, maka saya akan akan tetap ya berada adik-adik. Walaupun di sini pertemuan ke-7 itu sebelum UTS, ya ini biasanya sudah membuat satu tema riset penelitian menganalisis secara kuantitatif. Itu ya, jadi setelah mengikuti kuliah interaktif dan diskusi, mahasiswa dapat menjelaskan ya secara khusus karakteristik riset ini kuantitatif apa, kualitatif apa. Tapi ini karena pertemuan ke-6 itu misalnya diharapkan sudah selesai presentasi pada hasil penelitian kuantitatif, nah maka ke-7 kita sudah masuk ke kualitatif. Penelitian kualitatif atau riset kualitatif itu apa. Nah, tapi seandainya belum, ya nggak apa-apa. Kita lanjutkan terus gitu. Pertemuan 6 dan ke-7. Dan ke-8 ini sudah menjadi sebuah rancangan atau tema riset ya yang sudah kita lakukan gitu secara berkelompok adik-adik. Ya. Nah, kemudian nanti kalau pertemuan ke-8 ini nanti sudah selesai tentang kuantitatif, kita memperdalamnya sebetulnya kalau sudah berkaitan dengan kehumasan. Karena jurusan kita adalah jurusan humas. Gitu. Jadi harus berkaitan dengan kehumasan. Mbak, saya pinginnya nggak humas nih Mbak. Saya pinginnya yang berkaitan dengan videografi gitu. Tapi harus bisa dikaitkan dengan kehumasan juga. Itu jadi sebuah di sini sebuah keterkaitan dan nggak boleh nanti tiba-tiba ketika sudah selesai pengerjaan kuantitatif nanti di kualitatifnya berubah, nggak bisa. Karena nanti perorangan akan turun gitu ya. Jadi misalnya penelitian tentang citra perusahaan dari PT ABC misalnya gitu. Misalnya nih kita bisa nembus PT ABC gitu ya. Nah, udah itu nanti ke bawahnya apa yang menjadi kualitatif masing-masing teman-teman yang ada di kelompok tersebut. Misalnya ada 6 orang nih. Satu meneliti tentang bagaimana pola berkomunikasi pimpinan terhadap stafnya sehingga dapat meningkatkan citra. Mungkin secara kualitatifnya gitu. Yang satu lagi meneliti tentang bagaimana promosi ya yang dilakukan antara
pimpinan dengan maaf, antara staf kantor humasnya dengan misalnya kalayaknya secara kualitatif gitu. Jadi harus benar-benar semuanya itu data yang diperoleh di kuanti, kemudian nanti kita perdalam secara kualitatifnya setelah kita UTS. Ya, ada yang mau ditanyakan sampai di sini adik-adik? Jadi dari awal, dari pertemuan ketiga udah punya judul nih kelompok, nggak boleh berubah-ubah. Nanti itu sampai akan akhir gitu. Jadi kita tuh kayak apa ya? Kalau cinta tuh cinta mati gitu. Cinta banget gitu loh, sampai akhir kita dalamin tuh 6 bulan gitu. Kan namanya kita sambil latihan belajar. Ya, saya izinkan adik-adik juga membaca jurnal-jurnal yang berkaitan dengan kehumasan, silakan, dan bisa berkembang di situ. Ya, sampai di sini ada pertanyaan? Ada adik-adik? Sebentar, kalau nggak ada, saya ini ya, kan kalau ke kampus suruh bawa jaket alma mater kan ya, adik-adik? Iya nggak? Halo? Kurang ada arahan seperti itu sih, Mbak. Kenapa sayang? Nah, belum ada arahan seperti itu sih, Mbak. Oh, belum ada ya. Saya kira ada beberapa fakultas yang diminta untuk membawa jaket alma mater ya, jaket kampus. Nah, kalau iya, ntar kita foto bersama gitu, supaya kita lebih ceria. Apalagi kuliahnya Senin kan, agak memperdalam penelitian kuantitatifnya. Nah, itulah kesempatan nanti kita akan bersharing dengan masing-masing kelompok temuan apa yang sudah ditemukan, kurang lebihnya seperti ini. Ya, keinforman dan informannya seperti apa. Nah, pada pertemuan ke-11 itu biasanya nggak ada praktikum, tapi nanti kita akan membahas bagaimana teknik menganalisis hasil wawancara, pengumpulan data, observasi, dan lain-lain. Nah, ini di sini. Ya. Terus kemudian yang selanjutnya, pada pertemuan ke-12, ini melaksanakan hasil ya, laporan riset atau proposalnya seperti apa. Nah, nanti di sini adik-adik mengerjakan, karena sudah ada proposal riset kualinya, ada pertemuan 8 atau 9, 12, tinggal menambahkan lagi. Gitu. Jadi hanya apa ya, makanya di awal pertemuan tuh konsistensi kita, pertemuan ketiga sampai akhir, konsistensi kita terbentuk dengan baik. Ya, jadi melakukan presentasi lisan, tulisan, dan sebagainya. Gitu, terus kemudian saya lanjut ya. Nah, pertemuan ke-13 masih pada proses penulisannya, tapi pada penulisan laporan, mengerjakan hasil riset, menganalisisnya, membuat lebih detail. Nah, ini nanti kita coba untuk saling mempresentasikan. Gitu. Jadi nanti misalnya pada kelompok yang kuantitatif sebelumnya, nah ini pada kualitatif pertajamannya, dan nanti teman-teman dalam satu kelompok juga akan saling membantu melengkapi ya pada kualitatifnya. Kayaknya bagusan ini deh, kurang ini deh, ya. Pokoknya kita acaranya kayak gembira, bermain, happy baca. Ya, kurang lebihnya gitu. Nah, mampu melaksanakan dan di sini membuat pendekatan kualitatif, kemudian juga di sini mampu mengerjakan risetnya dengan maksimal, membuat laporan dan mempresentasikan. Pada pertemuan ke-15 ini adalah membuat hasil akhir penelitian, dan pada ujian akhir semester itu adalah research project. Jadi kalau di UI itu Mbak Heni membantu adik-adik ketika kita belajar ya, itu membuat riset project. Jadi nanti projectnya apa gitu. Jadi ini saya sangat berharap adik-adik sudah mulai pada pertemuan pertama ini udah cukup apa ya istilahnya, walaupun kita gembira tapi kita tetap juga harus ada sesi-sesi seriusnya gitu, sehingga kita dapat lebih lengkap lagi gitu adik-adik.
Nah, ini proses kegiatan belajar mengajar. Mungkin dosen-dosen lain juga menyampaikan ya bahwa kita itu nanti akan ada 7 penilaian, UTS, UAS, dan 5 tugas. Nah, 5 tugas ini termasuk dalam membuat proposal, ya, kemudian penyajian ke dalam presentasi, itu ada dalam nilainya, kemudian pengolahan data, ada kuantitatif secara kelompok, ya, nanti ada pengolahan data pada pembuatan proposal kualitatif juga ada, ya, kemudian juga pengolahan ya hingga presentasi pada penelitian kualitatifnya. Jadi ada 5, kemudian yang 2 itu UTS. UTS itu hasil dari pengerjaan tugas kelompok. UAS itu adalah hasil individu ya dari hasil penelitian kualitatif. Nah, ini ada tugas dan latihan. Latihannya kurang lebih mengerjakan ini ya. Jadi pada tahap pertama mengenai konsep penelitian, kemudian tahap kedua responsi ya berkaitan dengan riset kuanti dan kuali ya, pengerjaannya itu ada sifatnya virtual, ada juga yang tatap muka. Ya, ini kurang lebihnya seperti ini. Kemudian latihan membuat kuesioner gitu. Ya, kemudian melakukan riset berkaitan dengan riset kuantitatif, kemudian juga mahasiswa tahu mengerjakan riset kualitatif, kemudian membuat daftar pertanyaan, juga ada latihannya nanti, itu masih masuk ke situ, kemudian membuka ada kuis ya yang berkaitan dengan riset kualitatif, bisa jadi ini sifatnya nanti temuan-temuan dan lain-lain atau presentasi tertulis ya lisan itu pada pertemuan 12, 13 dan 14 kita lakukan, kemudian presentasi akhir dan pengumpulan. Nah, ini kurang lebihnya seperti ini adik-adik. Nah, rubrik penilaian ada kedisiplinan, ketepatan dalam mengikuti tutorial, keaktifan di kelas ya, kesesuaian software, keahlian menghasilkan karya sesuai tutorial, ketepatan waktu dalam mengumpulkan latihan. Kurang lebihnya seperti ini nilai UTS UAS. Gitu. Kurang lebihnya ini ada daftar pustaka. Silakan saya berikan waktu untuk adik-adik bertanya. Itu. Silakan adik-adik. Apakah ada pertanyaan? Silakan. Mbak, izin bertanya. Silakan. Untuk maksimal absen berapa ya? Kalau absen setahu saya ya maksimal itu kalau dari mata kuliah saya itu pokoknya maksimal absen ya tidak masuk ini 20% gitu. Jadi tolong usahakan ya 80% kehadiran itu terpenuhi adik-adik ya. Karena ini mata kuliah yang sifatnya mata kuliah yang sifatnya lebih pada diskusi, terus kita juga belajar tentang riset ya, membuat temuan dan mengenal semua temuan-temuan. Jadi ya harapan saya itu paling enggak adik-adik itu harus masuk itu 80%. Ya. Jadi kalau